Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Natsir Project, sebuah channel yang membicarakan tentang gerakan politik Islam di Indonesia. Spekulasi tentang munculnya nama Kaisang sebagai bakal calon wakil gubernur menemani Pak Anies Baswedan memang bikin semua pendukung Pak Anies gak ikhlas banget, termasuk saya. Namun ini semua bukan tentang pribadi seorang Kaisang ya, juga bukan tentang sedang merendahkan kredibilitas dari seorang anak presiden. Apalagi beliau juga seorang ketua umum partai politik. Dan tentu sama sekali tidak ada masalah secara personal. Juga dengan Gibran misalnya saat Pilpres kemarin, sekali lagi bukan masalah personalnya, tapi tidak lebih dari nilai dan etika demokrasi, serta amanat reformasi yang harus kita jaga bersama-sama. Pun dengan seorang Anies Baswedan, kami atau saya pribadi tidak pernah menjadi pendukung pribadi beliau dengan fanatisme yang berlebihan, apalagi kemudian mengagungkannya sebagai tokoh yang sakral misalnya. Karena dalam politik Islam, menokohkan serta mengagumi seseorang secara berlebihan itu juga tidak dapat dibenarkan. Maka, jika salah ya katakanlah sebagai sebuah kesalahan, dan jika benar maka katakanlah sebagai sebuah kebenaran. Dalam hal ini, kami tuh mendukung Pak Anies Baswedan sebagai simbol dari sebuah nilai, gagasan, dan idealisme. Maka, jika rekam dialektika itu kemudian berbaur dengan pragmatisme yang menghalalkan segala cara, termasuk mengubah konstitusi untuk melanggengkan dinasti politik, maka jelas kami akan menolaknya. Tidak peduli siapapun orangnya, bahkan seorang Anies sekalipun. Dan ya, meskipun begitu, besar harapan kami kemudian wacana menggabungkan Pak Anies dan Kaisang di Pilgub Jakarta hanyalah sekedar rumor belaka. Sebagaimana kita ketahui bahwa Mahkamah Agung mengeluarkan perubahan putusan soal syarat usia calon kepala daerah, yang sebelumnya syarat calon kepala daerah itu paling rendah 30 tahun, terhitung sejak penetapan pasangan calon, menjadi terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih, di mana hal itu membuka pintu untuk kemudian Kaisang dapat maju pilkada. Jadi saat ini tuh usia Kaisang belum 30 tahun ya. Nah, nanti bulan Desember baru tuh usia Kaisang pas 30 tahun. Yang artinya jika syarat sah calon dihitung dari pelantikan pemenang pilkada yang berlangsung kemungkinan di awal tahun 2025, maka syarat usia Kaisang sudah sesuai dengan yang diisyaratkan. Nah, situasi ini mirip sekali dengan fenomena yang terjadi di Mahkamah Konstitusi atau MK, di mana tepat sebelum masa penetapan calon capres dan wapres, MK kemudian mengubah syarat batas usia, di mana kemudian hal itu memuluskan langkah Gibran untuk maju sebagai cawapres. Meski baik pakar hukum maupun sivitas akademika sudah melakukan segala cara untuk menegakkan kembali konstitusi, toh pada akhirnya rezim penguasa dapat memenangkan hati pemilihnya di Pilpres kemarin. Dan sebagian besar ahli hukum tata negara di negara ini hanya bisa diam, melihat dan menjadi saksi sejarah atas kesewenangan yang kemudian seakan-akan menjadi sebuah kebenaran. Nah, jadi wajar rasanya banyak pengamat yang berpendapat bahwa keputusan Mahkamah Agung hanyalah akal-akalan rezim saja,
agar dinasti politik Jokowi dapat terus dijalankan. Dengan mendorong Kaisang, anak bungsu presiden itu untuk maju di pilkada, yang santer dikabarkan Kaisang akan maju di Pilgub Jakarta. Ketua PSI itu pun bahkan terang-terangan mengatakan bahwa dirinya siap dipasangkan dengan Pak Anies Baswedan. Baiklah, sekarang kita lihat dari sisi Kaisang, atau katakanlah dari sisi gerbong dinasti Jokowi. Bagaimanapun, Pak Anies Baswedan adalah figur yang potensi menangnya cukup tinggi di Jakarta. Maka dengan masuknya Kaisang, tidak peduli partainya apa, ia pasti membawa dukungan dari pemerintahan saat ini. Baik itu terkait logistik, juga sistem di KPU. Tak cukup dengan itu, hampir pasti semua partai politik akan berubah mendukungnya, kecuali PDIP. Dan jika itu terjadi, pasangan Anies dan Kaisang akan menjadi pemenang di Pilgub Jakarta dengan sangat dominan. Pun semakin menenggelamkan PDIP sebagai oposisi tunggal. Karena sejalan dengan itu, PKS dan PKB juga mau tidak mau ke depan akan menjadi bagian dari pemerintahan Pak Prabowo. Maka strategi untuk mengalahkan PDIP terasa sangat sempurna bagi Jokowi. Tapi hipotesa ini justru sangat kecil kemungkinannya terjadi. Karena hal itu artinya meletakkan nilai, gagasan, dan etik seorang Anies Baswedan di bawah meja kekuasaan. Hal yang sampai hari ini kami masih berkeyakinan hal itu tidak akan pernah terjadi. Meski PKS dan PKB, dua partai yang sudah pasti mencalonkan Anies Baswedan, juga secara terang benderang membuka wacana dan dialog atas kemungkinan pasangan Anies Kaisang itu terwujud. Tapi kami berkeyakinan bahwa kemungkinan terbesar justru Anies Baswedan bersama PKS dan PKB akan merapatkan barisannya bersama PDIP. Di mana hal itu akan memperjelas posisi mereka sebagai oposisi di pemerintahan Pak Prabowo 5 tahun ke depan. Maka, tidak hanya nilai dan etik yang dipertahankan, namun juga nama baik seorang Anies Baswedan. Ia akan terus dikenang sebagai seorang intelektual ketimbang pejabat yang membusuk di ketiak kekuasaan. Sekali lagi, ini bukan secara personal kepada Kaisang ya. Karena bisa jadi kombinasi antara Anies dan Kaisang justru menjadi jembatan sinergisitas antara Jakarta dan pemerintahan pusat, yang selama ini memang menjadi kendala terbesar bagi seorang Anies Baswedan saat menjabat sebagai Gubernur Jakarta dalam menjalankan kebijakannya. Dan tak sedikit benturan kepentingan itu justru merugikan warga Jakarta itu sendiri. Jadi menurut kalian apa yang akan dipilih? Mengorbankan kredibilitas Anies Baswedan sebagai seorang intelektual meski peluang menang jauh lebih besar, atau bersama PDIP membangun oposisi nasional dari Jakarta meski warga Jakarta harus sedikit bersabar karena sudah pasti akan mendapatkan gangguan dari pusat sebagaimana yang terjadi di periode pertama Anies menjabat. Itu pun kalau menang, karena yang akan menjadi lawan bisa jadi Ridwan Kamil bersama Kaisang, dan itu tentu saja sangat berat. Allahu a'lam bishawab, jazakallahu khairan. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima gerakan politik Islam ini sebagai amal ibadah kelak di yaumul akhir.
Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.